Sutondo SH, notaris. Ini Santoso BSC, dia wira swasta. Dua-duanya sudah jadi orang. Tapi ini, si Rimo, sulit diatur. Disuruh kuliah tidak mau. Biasanya sebagai anak bungsu, harus sabar menghadapinya. Ya, tapi mau jadi apa dia dengan ijazah SMA? Kami ingin dia jadi dokter, jadi orang terpandang. Anak muda sekarang, Mas, susah diatur, sulit untuk ditebak. Dan kita sebagai orang tua, sama saja, selalu dituntut untuk mengerti keadaan mereka. Iya, ya. Seperti anak saya, si Togar. Dulunya saya ingin dia ke ITB, tapi tidak mau, Mas. Iya, ya. Tapi anak Pak Simbolon kan masih kuliah di Fakultas Hukum. Tapi si Rimo tidak jelas mau kemana. Emangnya jalan bapak moyang lo? Latihan sabar ya. Bagaimana, Bos? Latihan. Selamat sore, Bung Bungki. Biar kece, Bos. Siapa dia? Kiper baru kami. Karena orang baru, saya maafkan ucapannya. Rim, kenalkan Bung Bungki. Halo. Silakan masuk, Bung. Semoga Bung tahu siapa saya. Tugar. Ya, Bung. Aku ada pesta disco besok. Kau hadir ya? Oke. Ayo. Lagunya kayak sanggup menembus bumi. Jangan cari gara-gara, Rim. Dia itu langganan bengkel babi gua. Punya peternakan kuda. Pantes kelakuan lo kayak ayam sayur. Ah, bukan begitu. Tukang pukulnya lebih galak dari dia. Iya, Mas. Saya akan bantu. mereka Apalagi sadis, kan sama-sama pensiunan polisi. Iya, ya. Nah, ini anaknya, Togar. Kenalkan. Togar. Saya juga meminta bantuannya untuk menasihatinya. Iya, kalian kan dulu sama-sama di SMA. Pak, saya permisi dulu ya. Iya. Saya tidak mau dia kalah prestasi sama abang-abangnya. Selamat sore. Selamat sore. Makanya saya tidak keberatan dia ke bola, Pak Simbolon. Babe gua ngomong apa? Ah, lu konfrontasi aja. Ngalah aja deh. Kirim. Togar. Ya. Jam berapa udah selesai latihan? Kira-kira 5:30. Gar. Entah siapa? Anggota baru kesebelasan putri kita. Tuh dia sama si Laura. Sekali lagi. Ya. Cepat. Laura, nih manusia percobaan. Ngapain lu kesini? Bagian laki-laki kan di sana. Dia pengen kenal sama temen lu. Ina, tangkap. Indah. Aduh, maaf dah. Lu sih. Gue nggak sengaja. Iya, Gue tapi pengen coba gerakannya. Iya, tapi kan Indah masih baru. Jangan salahin kalian dong. Ya maaf dah, maaf. Mas, Ina jatuh. Namanya juga kiper. Latihan jatuh kali. Boleh saya bantu? Kalau nolongin harus pakai tanya-tanya. Ambil minyak ya. Yo. Nggak bohong, Bos. Lihat aja sendiri. Maaf ya. Sebentar. Bangsat tuh kiper. Sekarang mulai. Masih. Enak aja megang-megang cewek gue. Ya, mulai masuk. Cepat. Yang lincah. Siap. Coba lihat, kenapa tuh Sindah? Baik, Bos. Tolong dong. Gimana? Makasih ya.
Apa yang Anda mesti lakonin, Bos? Pijit kepala gue, pusing ngerti? Iya. Seharusnya kau sudah universitas, sudah kuliah. Nggak terasa sudah setahun loh. Apa kau kerasan hidup nganggur? Coba pikirkan masa depanmu. Apa sih enaknya main bola? Kadang berantem, kadang cedera. Jadi pikiran, Rim. Ibu nggak usah mikirin saya terus deh. Nanti kumat lagi, masuk rumah sakit lagi. Akibatnya rumah jadi sepi, Bu. Permisi. Ayo. Gimana saya mau betah di rumah, Bu? Setiap hari saya lihat mukanya lecek aja. Mas Santoso, botas sih botas, cuman nggak pernah kerja kayak tukang kredit. Belum bininya, duit melulu. Tuh satu lagi pacar ibu, si hitam. Bapak, melotot gini. Gimana nggak mau mikirin, Rim? Ijazah SMA ada, biaya kuliah juga ada. Abangmu juga mau membantu, nggak ada yang sulit. Nah, kalau begini terus, dianggap ibu ini terlalu memanjakan kamu. Bu, yang berat bagi saya, mereka berkeras agar saya kuliah di kedokteran. Otak saya tidak mampu. Ini yang membuat saya jadi bingung. Apakah mereka benar-benar ikhlas membiayai saya? Kalau mereka benar-benar ingin membantu, jangan pakai syarat segala dong. Saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah ambil keputusan, tidak akan membebankan mereka. Kalau saya berhasil di sepak bola, saya akan membiayai kuliah saya sendiri. Apakah ini dianggap sok oleh Bapak? Terserah. Bu, tukang kredit. Bagaimana, Bu? Baik-baik saja. Gimana, Sok? Sudah bisa pulang? Bisa, Bu, bisa. Ibu jangan pikirkan apa-apa, ya. Masih ada yang terasa sudah bosan tinggal di sini. Sudah tidak kerasan. Dan nenek, Andrima. Dan nenek. Sok, Dada, Andri. mana rekeningnya? Gimana, Bu? 2 juta. Sebentar, Sok. Mas, jangan lupa beli majalahnya ya. Iya. Mas, gimana anak-anak? Iya, ya. Lupa beli ya. Kau ada berapa? Cuma 500.000. Gak ada lagi. Biar lain aku. Rimo, Neneknya sini. gimana makannya dong? Kok dimakanin semua? Eva juga mau ya? Yuk, Kau bayar ke kasir. nggak mau. Sampai sini sayang. Kemana anak muda? Kasir, Dok. Bagaimana ibu saya, Dok? Rin, mau kemana? Oke, bagaimana mau kalian? Saya periksa dulu ya. Iya. Mau minum. Selamat siang. Apa kabar?
Mana undangan? Di sini. Lebih baik kau tinggalkan saja tempat ini. Bijaksana kan? Iya. Bagaimana bos? Ada tugas?
Kan sudah kubilang, Rimo, resiko kalau dipinjamkan. brengsek. Keluar uang lagi. Kenapa sih? Pagi-pagi begini kok sudah ribut? Coba ibu lihat mobil kami, habis deh rusak. Rimo, Ibu sih, buka. mobil bagus-bagus jadi begini. Nanti saya betulin. Jangan ribut. Enak saja kau ngomong Jangan bangsat. ribut. Didengar tetangga malu, Sok. Betul tidak kata saya, Bu? Iya. Saya sudah tidak mau Iya. menggunakan mobil Ibu itu. tahu, sudahlah. Hah, berantem saja maunya kalian. Rimo. Rimo. Keluar. Bilang dong, bilang. Kenapa mobil itu? Jangan diem aja. Bajingan. Gimana sih kamu sudah gede? Kira-kira dong. Maunya sendiri. Sini. Bu. Anak kurang masuk ajar. Saya nggak berkelahi, Bu. Anak apa kau? Yang sopan. Hajar juga. Saya nggak salah, Pak. Pak, sabar, Pak. Biarin. Biar dia tahu diri. Bu. Berkelahi dulu kau. Saya nggak berkelahi, Pak. Pakai otak kau. Aduh, Ayo. bener, Pak. Saya nggak berkelahi, Pak. Mungkir lagi. Enggak, Pak. Apa enggak apa? Bukan saya, Pak. Anak apa ini? Bebal kau. Bu. Semua jadi kacau. Bukan Gara-gara saya, kau. Pak. Aduh. Ayo. Bu. Tolong, Bu. Apa, Pak? Ibu, Pak. Pak. Bu. Ibu, Pak. Panggil ambulans. Kasih tahu abangmu. Baik. Bu. Semua ini gara-gara kau. Halo? Ya? Bawa ke ICU saja. Nanti aku hubungi dokter Basuni. Iya, nggak usah tunggu saya. Ibu kamu lagi ya, Mas? Iya, gara-gara Rimo. Brengsek. Jadi berantakan. Ingat loh, Mas. Biaya kredit mobil kita belum selesai. Semuanya serba mendadak. Ya mama ada papa. Begini dibikin orang jadi koruptor. Dah. Mama ada papa. Halo? Bu, dokter Basuni. Ya. Belum setahun menikah, sibuk dengan urusan orang sakit. Rumah sakit mana yang mau ngerti kita punya uang atau tidak? Boro-boro pengen punya rumah kayak Mas Wondo. Beli perhiasan buat saya saja susah. Rumah tangga macam apa ini? Sabar. Doakan supaya tenderku berhasil. Doa melulu, doa melulu. Berbulan-bulan tender, gombal. Terkuras terus simpanan saya. Iya, tapi jangan keras-keras, malu dong. Saya pakai dulu deh. Ya? Pokoknya ganti uangku yang kau pakai, titik. Ya. Dulu, ketika bapakmu masih jadi polisi, sering berurusan dengan penjahat, bertarung nyawa, bahkan kadang-kadang cedera. Ibu selalu cemas dan tegang, memikirkan apakah bapakmu bisa pulang dengan selamat. Itulah, ibu tidak suka kau berkelahi, apalagi sampai cedera. Trauma bayangan masa lalu sering kambuh, jantungan. Rim, ada kabar baru nih. Apa? Indah minta maaf karena dia tidak bisa ramah. Yuk, Indah mana? dia sakit. Mungkin larangnya main bola. Rim, kalau tahap naksir, bolehlah. Tapi kalau jatuh cinta, jangan dulu lah. Apa bedanya? Kalau jatuh cinta, lu buta. Otak pindah ke dengkul. Kalau naksir, nah ini.
pakai taktik, pakai perhitungan, dan pakai akal. Iya betul. Lu minta alamat rumahnya. Wah, ini nubruk tembok, Rim. Kau bilang suruh pakai akal. Aku mau nulis surat. Ayo. Wah, nekat amat lu ah. Laura, Laura nih suratnya. Gue nggak mau tahu ah. Gue kan cuma nyampein. Tolong deh. Gue nggak mau terima ah. Giniin, lu baca dulu surat itu. Kalau lu nggak demen, nggak usah bales. Susah amat sih. Ada apa sih nih? Ah, nggak usah ngomong lu. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Berdoa mulai. Jangan. Gue kasih sama Pak Guru lo. Mau gak lu? Buat Indah, mau nggak kamu jadi adik saya? Nerimo. Laura, udah seminggu loh dia nggak ngirim surat. Tumben. Ah, lu kalau ada suratnya lu sebel. Kalau nggak ada lu tanya-tanyain. Bikin pusing gua lu. Selamat siang, Indah. Aku cuma mau ngecek suratku sudah sampai. Nggak usah kirim-kirim lagi deh. Nggak ada gunanya. Toh nggak akan saya balas. Ya, tapi kamu baca kan? Ya sudah. Gini deh. Nah, Indah, aku mau tahu kenapa kamu menjauh kalau aku mendekat. Tahu ah. Indah takut. Titik. Aku bukan monster, bukan Dracula kok. Nggak ngerti juga. Pacarku kan banyak mata-mata. Tahu nggak sih? Indah, Indah, tunggu dong, denger dulu dong. Aku kan cuma, Pokoknya kau jangan ganggu saya lagi. loh, aku cuma mau kenalan, apa salahnya sih? Bagaimana, Bos? Udah. Kenapa dia kemari? Nggak apa-apa. Masa nggak ada apa-apa? Sumpah. Untuk apa Indah bohong? Pulang sekolah, tau-tau dia nongol. Ngomong apa dia? Ngomong yang baik-baik. Baik-baik. Oh, begitu. Awas kalau Indah bohong. Sabar, Nak Pungki. Bicara yang tenang. Ayo ikut. Saya mau uji Indah dulu, Pak. Mau bela Pungki apa bela dia? Bagaimana Anda? Masih pro aku kan? Pro aku enggak? Turun. Turun. Nah, Tuan Kiper, ini pelajaran kedua. Bawa sana.
Permisi ya. Rimo cuma pingin punya adik perempuan kayak Indah. Semua suratnya bilang begitu. Sebel. Dia tidak bicara soal cinta-cintaan. Balas saja suratnya baik-baik. Kenapa Indah harus sebel? Malu. Habis belum pernah kirim surat buat laki-laki. Dia jelas jatuh cinta sama Indah. Amit-amit cinta-cintaan. Lulus aja belum. Yang sebenarnya Indah senang dia kan? Ngeri ya. Mas Pungki. Dia selalu mengungkit-ungkit soal hutang budi. Ayah hanya berhutang budi pada orang tuanya. Rumah ini memang mereka yang membelikan. Tapi merupakan hadiah pada almarhumah ibumu. Karena masih ada pertalian persaudaraan. Ayahnya memang seorang dermawan. Tapi Pungki memperlakukan kita seperti ingin menarik bunga atas kebaikan orang tuanya. Dengar Indah, ayah sayang sama Indah. Rimo jatuh cinta, itu masuk akal. Pungki ingin menguasai, itu hawa nafsu. Yang pakai akal adalah kelompok manusia. Dengan hawa nafsu adalah kelompok hewan. Tinggal Indah pilih. Kami ingin ngomong dengan kau. Apaan? Sana. Mama jalan duluan. Kalau jadi penganggur jangan menyulitkan kami, mengerti? Kalau dahulu modal semangat cukup, tapi sekarang masalahnya lebih kompleks. Setiap orang dituntut menjadi ahli. Nah, kenyataan inilah yang membuat kita lebih sulit untuk meraih kesempatan. Lebih sulit untuk mendapatkan uang. Tahu? Kalau saja aku yang bayar biaya rumah sakit, tentu tuan-tuan tidak akan berkepanjangan kasih nasihat. Duit, itu soalnya kan? Begini aja, semua pengeluaran kalian catat. Anggap saja aku punya utang. Nanti akan kubayar. So, dari mana kau punya uang? Kalau nggak percaya, terserah. Mas Wondo, begini saja. Daripada rumah tangga kita ribut terus, tegas-tegas saja deh. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Kalau gara-gara kau ibu masuk rumah sakit lagi, kami tidak akan mau menanggung biayanya. Jelas? Saya ulang. Kami tidak mau menanggung biayanya. Titik. Cahaya yang tiada di timur, tiada pula di barat. Yang merangkul langit, memeluk bumi. Yang menerangi cahaya cinta, cahaya kemanusiaan. Aku bertanya pada saudaraku, orang-orang tercinta, apakah hati dan jantung mereka tidak sama? Atau sudah serupa dengan duet, duet, duet? Diam, bangsat! Sudah. Apa sih? Penyair gila diladenin.
Just do it. Iya, serang terus. Serang. Iya. Ya, terus. Lapangan terus. Tenang. Pungki gawai. Tumben baik amat lo. Lu gila. Pungki gila. Gila ketemu gila. Seharusnya kalian berdua dilarang berkeliaran di jalan. Tahu nggak? Tapi gue demen sama gila lu. Konstruktif. Udah sono. Membeli aja. Ngapain kesini? Togar yang ngajak. Kenapa kamu mau? Habis ada kamu sih. Kamu kan tahu aku sudah punya cowok. Untuk jadi adek juga bisa seneng. Siapa? Kamu. Yang lain kan banyak. Cari aja. Ada untuk mencintai susah. Andai kau di sisiku, ku kan bertanya padamu, adakah tempat di hatimu untuk sebuah hati yang terbakar rindu? Dekatlah kau padaku, kau adalah bayanganku. Berikanlah tempat di hatimu bersemi kasihku. Saat-saat berdua denganmu, ku kan bisikan ritme berjuta kata tentang cinta, puisi cinta yang abadi. Ku bawa serta sekutu bunga dari lembah yang indah dalam taman hatiku. Orang tercinta itu siapa, Mbak? Dia manusia impian. Iya, siapa? Kekasih yang setia. Mau mengarungi ombak dan badai, menerjang api. Dia sanggup berkorban demi cintanya pada manusia dan kemanusiaan. Ah, itu sih seperti mau merangkul langit, toh. Ya, Kalau begitu, orang tercintamu siapa? kekasih setia. Berjantung manusia bukan berjantung duit. Otaknya berisi ilmu pengetahuan dan jiwanya diterangi cahaya cinta, cahaya kemanusiaan. Manusia apa itu? Ya manusia merangkul langit.
You're an American. They won't bother you. Besok aku kan terpenjara lagi. Kita akan sulit bertemu. Mungkin. Apakah begitu besar pengaruhnya? Sulit melupakan budi ayahnya. Hutang budi. Aneh bisa dijadikan sebuah kekuasaan untuk menjadi orang lain tidak berdaya. Kenapa kamu tidak pernah berani mengatakan tentang keinginanmu? Aku tidak berani menolaknya. Aku belum siap. Aku tidak menjanjikan apa-apa tentang hubungan kita. Tapi aku mencintaimu. Ya. Lebih baik tunggu hujan berhenti, Rim. Wah, hujan gini bisa sampai pagi. Mari, Pak. Mari, selamat malam. Kamu belum boleh pulang. Biarkan Narimo pulang. Jangan libatkan dia dengan urusan kita. Bob, Katanya Mas Pungki baru pulang besok. Sekarang, Kek. Besok, Kek. Itu urusanku. Buktinya belum seminggu kalian sudah main gila. Saya yang bertanggung jawab. Saya mengajak dia pergi. Begitu. Katanya Anda sedang belajar. Tidak boleh diganggu. Bohong. Tak pantas kau berkata begitu pada ayahku. Memangnya kami orang jajahan? Oh, begitu. Begitu baik selama ini aku mengurus kamu dan ayahmu. Tak usah mengurus kami. Kami nggak suka. Kini kau sudah pandai melawan ya. Kau terlampau jauh mempengaruhinya. ayo, ikut. Ayo. Aduh. Lepaskan dia.
lalu kemampuan sel bertambah tumpul untuk mencernahkan kolesterol. Pengerasan pembuluh darah bertambah parah. Harus operasi, Pak. Apakah langsung berhasil atau cara bertahap? Kita harus berani mencoba. Operasi ini harus kita lakukan paling telat minggu depan. Kalau tidak, ya fatal. Iya. Saya tidak menolak operasi. Yang saya pikirkan biayanya, Dok. Itu bukan soal. Saya kenal anak-anak Pak Kahar. Mereka orang mampu. Mari, Pak. Dok, biayanya berapa, Dok? Ingin tahu? Iya. 10 juta. Mana gue punya. Gue akan mengabdi dengan klub atau kerja apa aja dengan Babelo. Yang sulit, babi gue lagi pergi ke London. Gue nggak bisa mutusin. Kalau 1 juta, barangkali gue bisa usahain dari ibu gue. Kapan Babelo pulang? Minggu depan. Itu paling cepat. Masa saudara-saudara lu tega sih, Rim? Gue nggak mau lagi dihina mereka, tahu. Mereka sudah jadi milik istri-istrinya. Apa? Jual mobil? Nggak bisa. Kita harus menyelamatkan ibu dulu. Aku mohon pengertianmu, Leli. Sumber yang membuat susahkan si Rimo. Biar aja dia yang tanggung sendiri. Susah-susah amat sih. Kita kan banyak kebutuhan, Mas. Mana cicilan rumah, mana hutang arisanku, mana cincin berlianku belum kutebus. Mana belum punya kulkas, mana cicilan video TV. Aku kan kepingin kayak orang-orang, Mas. Punya ini, punya itu. Pensiun Bapak cuma seberapa. Percayalah, pinjaman itu Bapak akan ganti. Apa Mas Bondo sanggup pinjam uang sebanyak itu? Ya, bisa. Tetapi harus ada boreknya. Rumah Bapak saja jadikan jaminan. Ya kan? Tanggung. Belum cukup. Ya jual. Rumah tua inilah. Kami tinggal di mana? Bapak kan bisa tinggal di sini. Bapak kan pikirkan. Itu rumah Bapak satu-satunya. Hasil keringat Bapak. Tahu nggak? Seharusnya aku jangan bicara begitu pada Bapak. Loh. Yang salah siapa? Gara-gara Rimo ini manjakan, kita ketiban pulung. Malah maksudku itu baik. Dengan penjualan rumah itu, utang-utang Bapak pada kita bisa terbayar. Sisanya kita bagi-bagi. Suruh si Santoso itu cari rumah sendiri. Langkah istrinya selangit. Aku sebel, tahu nggak? Udah. Habis. Bukannya malah membela istri. Lah. Abang-abangmu sudah tidak bisa Bapak harapkan lagi. Mereka tidak bisa disalahkan. Mereka juga punya kesulitan sendiri, tahu. Dari dulu, selalu kau yang bikin susah. Andaikan nyawa saya bisa dijual, untuk biaya ibu akan saya jual.
Kalau saja mayat saya berharga, bunuhlah saya. Ya Tuhan, apa salahku? Habisnya lumayan dapat duit begini nih. Coba tiap hari begini kan, aduh, asik nggak? Duit. Lumayan 5.000. Saya melamar Endah, Pak. Saya ingin kami menikah dalam waktu secepatnya. Kenapa mendadak begini, Nak Pungki? Saya tidak ingin Endah berubah. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak main-main. Saya mencintai Endah, Pak. Ini bukan masalah sepele, Nak Pungki. Bagaimana kalau ketahuan istrimu, ayahmu? Orang tua saya tidak perlu tahu, Pak. Saya tidak mencintai istri saya. Kami hidup tidak bahagia. Kami kawin karena terpaksa, Pak. Nak Pungki, Indah masih terlalu muda. Masih SMA kelas 3. Lulus ujian juga. Tutup pintunya. Bukan Bapak mau menentukan jodohnya. Tapi pasti. Herlina melihat kamu nggak? Enggak. Laura bilang, mamamu parah. Aku belum sempat menengoknya. Gak apa-apa. Tiba-tiba aku rindu padamu. Pusing cari uang. Dapat? Belum. Gara-gara aku. Bukan. Gara-gara aku. Mungkin melamarmu. Aku tidak bisa menyanyikan apa-apa. Hari ini aku lihat semua orang tertawa. Semua hanya menuding aku. Aku benar-benar tidak becus. Mungkin lebih buruk dari gelandangan. Mereka bisa cari uang. Aku tidak. Jangan merasa begitu. Aku belum menerima lamaran Mas Pungki.
Indah, jangan terpengaruh pada impian-impianku. Itu menipu, Indah. Berpikirlah tentang hidupmu, tentang masa depanmu, pada kenyataan hidup sekarang ini. Bumi sangat mencintaimu. Dia baik. Buktinya dia berani melamarmu, aku tidak. Kalau kau tolak, tafsiran semua orang seolah-olah aku mempengaruhimu. Terimalah. Indah, Indah. Sebentar ya. Barangkali Indah sudah tahu apa yang telah kami bicarakan. Nah, Nak Pungki, terserah Indah yang jawab. Sekarang aku ingin membahagiakanmu, Indah. Apapun permintaanmu akan saya penuhi. Aku tidak main-main. Aku sudah banyak berkorban. Aku ingin kepastian. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Sebentar, nanti saya kembali. Ini pakaian pemberian Mas Pungki. Dan ini perhiasannya. Silakan Mas Pungki bawa kembali. Bukan pemberian seperti ini yang saya butuhkan. Kalau Mas Pungki ingin membahagiakan saya, kembalilah ke istri. Dia lebih berhak untuk dibahagiakan. Saya tidak mencintai Mas Pungki. Maafkanlah saya. Kamu tahu apa artinya menolak cinta saya? Saya tahu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tolak? Kalau Mas Pungki ingin membunuh saya, silahkan. Saya ini orang tak berdaya. Belum ketawa. Nasi setengah, Pak. Kocak iklan ini. Di matamu apapun kocak. Seharusnya iklan ini ditujukan pada para pengangguran dan para perampok. Lu mau tahu? Gue bacain ya. Dicari donor ginjal. Kami membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk seseorang. Keterangan selanjutnya, para peminat harap menghubungi kami pada setiap jam kerja dengan alamat
Indrajaya SH Jalan Rakit Raya 47. Lo kalau bosan hidup, ke sana daripada jadi pengangguran atau rampok. Ya nggak? Makasih, Pak. Gila kali orang itu. Bagianku. Jangan lu makan itu. Ntar lu ketularan gila. Masa bodoh, gua lapar. Siang. Ini saudara Rimo, calon donatur kita yang ke-7. Silakan duduk. Iya, Pak. Sudah siap untuk wawancara? Sudah, Pak. Kita mulai. Selama ini saya tidak mempunyai apa-apa yang dapat saya banggakan, Pak. Kecuali ibu yang sangat saya cintai. Beliau penderita jantung koroner. Saya perlu biaya untuk menyelamatkan hidupnya. Karena tujuan saya adalah untuk berbakti pada ibu, pada manusia dan kemanusiaan. Maka sebagai donor, saya tidak ingin diperlakukan secara dagang. Ginjal saya ginjal manusia yang Bapak tahu sulit dinilai. Secara kejiwaan dan menurut data-data medis, hanya dialah yang memenuhi syarat dibanding dengan donor-donor lain. Aku tidak mau menghancurkan masa depan anak itu. Apa yang ingin dia sumbangkan sekarang? Berarti dia sudah berbuat sesuatu untuk masa depan. Ibunya hanya faktor pendorong. Ia ingin berbuat sesuatu yang berarti guna mengembangkan keterbatasannya. Anak muda kayak apa dia? Suruh dia masuk. Dia pantas untuk bertemu aku. Ya, baik Pak. Tolong panggil. Iya, Pak. Ya. Kami pergi dulu, Pak. Pergi dulu ya, Pak. Suamimu tidak pulang? Barangkali dia sibuk di Rens, Pak. Mari. Ya, hampir 2 tahun cuci darah terus-menerus. Bosan. Kalian tahu, orang sakit seperti aku lebih menghargai kesehatan. Mahal kehidupan ini. Selamat sore, Pak. Oh, ini Bung Rimo. Silakan duduk, Nak Rimo. Bapak capek keliling-keliling, urus asuransi kesehatan. Mencoba pinjam uang sama orang. Itu semua belum cukup. Padahal Bapak ini gengsi. Malu kalau berhutang. Orang tidak percaya kalau Bapak ini tidak punya uang. Bapak dipandang sebagai orang tua sukses karena memiliki kalian berdua orang pintar, sarjana. Pokoknya sekarang begini, Bapak tidak mau tahu alasan kalian. Itu semua tidak akan selesai. Juga soal si Rimo. Jangan disebut-sebut lagi. Yang mau gelandang, kek. Mau minggat, kek. Mau ingat orang tua, kek. Masa bodoh. Yang penting kalian bisa apa tidak. Membantu ibu kalian. Malu Bapak ini. Malu, tahu nggak? Pokoknya besok uang itu sudah harus ada. Bapak tidak mau tahu. Mau jual diri kek, mau jual rumah kek, itu urusan Bapak. Terserah kalian. Percaya apa tidak, Bapak kan ganti. Kalau kalian tidak punya harga diri, kalau kalian tidak punya malu. Sini tua bukan malah hidup tenang. Kau lagi? Maafkan saya, Pak. Semua gara-gara saya. Buat apa kau pulang? Beberapa hari nggak pulang? Mau bikin kacau? Semuanya beres. Uang ada. Semua ongkos rumah sakit sudah saya deposit. Ini kwitansinya. Bapak tidak usah pusing. Bapak tinggal tanda tangan pernyataan ini.
Ini utang saya dengan Mas Bondo 4 juta. Nih, hitung. Apaan sih? Ini dengan Masan 3 juta. Semua pengeluaran kalian untuk ibu saya catat. Kan dulu pernah saya bilang, semua akan saya ganti. Nah, buktinya sekarang. Saya bukan sok. Terima kasih ya, Rin. Jadi juga saya nebus bros berlian saya. Dari mana kau dapatkan uang itu? Melanggar hukum? Itu uang halal. Hasil keringat saya sendiri. Kalau nggak percaya, terserah. Aku tidak percaya. Mana mungkin pengangguran punya uang sebanyak itu? Dia pasti bohong, Pak. Pasti ada yang tidak beres. Mungkin ada hubungannya dengan perampokan. Dari mana kau dapat uang itu? Dari mana? Jangan kau bawa uang tidak halal ini ke sini. Hah? Kau mau menghancurkan nama bapakmu ya? Anak keparat. Dengar dulu, Pak. Seumur hidup aku bermusuhan dengan perampok. Ayo, jawab. Ayo, jawab. Kemana kau selama 2 hari itu? Pak, sabar. Itu terserah. Lepaskan mundur. Sabar. Sudah sebaiknya kita dengarkan dulu keterangan, Pak. Bawa kembali uang itu. Saya rencana ke polisi. Sabar dulu, Pak. Dengarkan dia. Mas Wondo notaris. Pernah belajar hukum. Bapak bekas petugas hukum. Menahan orang harus dengan bukti-bukti. Dengan saksi-saksi, kan. Itu uang halal, Pak. Tolong Bapak cek kemana saja apakah hari ini ada bank yang kerampokan. Keralingan atau kebongkaran sebesar 20 juta rupiah. Kalau ada, tangkaplah saya. Tembak atau gantunglah saya, Pak. Ibu. Otak di rumah ini sudah berkabut dengan uang. Akibatnya tidak bisa berpikir dengan akal. Mentang-mentang saya pengangguran, saya dianggap tidak punya arti. Rimo, yang perlu kau jawab, dari mana kau dapatkan uang itu? Jangan dengarkan dia lagi. Dari klub sepak bola saya. Jaminannya saya bekerja seumur hidup. Dan bekerja di perusahaan Pak Simbolon. Tolong Bapak dengar. Saya tidak akan mencemarkan nama baik Bapak. Saya hanya ingin berbakti dengan ibu. Dengan keluarga. Kalau tidak percaya, terserah. Terserah. Untuk Bapak, 10 juta. Tolong bujuk Indah menjadi istri saya. Saya tidak menjual anak saya. Bagaimana, Bos? Semua yang ada di sini mudah papi saya. Bob? Togar, jadi nggak besok ibunya si Rimo? Iya, mau ikut? Jelas dong. Ya, nanti sore kami jemput. Indah, tumben toko ayammu tutup. Iya ya, nggak seperti biasanya. Laura, temani aku masuk yuk. Ayah?
Indah tersayang, selama ini aku telah berbuat baik. Aku sudah banyak berkorban untuk mencintaimu. Dan akhir pengorbananku seperti yang terlihat di rumah ini. Hatiku sakit. Kurasa wajar kalau kalian juga harus menderita. Apa boleh buat? Aku mulai dengan ayahmu. Karena dia tak mau membalas budi. Lalu Sirimu, kutu busuk, yang keladi penyebab berubahnya hubungan harmonis kita selama ini. Jika kau masih sayang nyawa ayahmu, seret dia ke hadapanku. Indah. Sudah kukatakan, terima lamarannya. Aku tidak mencintainya. Bagaimana mungkin? Pungki minta kita berdua untuk menjemput ayahmu. Aku siap. Bagaimana kau? Aku takut kehilangan ayah. Kehilangan kau. Waktu kecil, aku sering kena penyakit. Bahkan hampir mati. Tapi nyatanya aku masih hidup. Jadi soal mati dan hidup bukan di tangan Pungki. Jelas. Sebelum kau hancurkan seperti botol-botol itu, mereka harus mencium kakiku. Selamat sore. Bob, Dogol, ya. Pintu harus selalu terkunci. Iya. Please. Hasil desain saya. Ayah mana? Oh, tuh. Indah. Indah. Hei. Indah. Ayo. Oh. Ya. Tidak boleh bergerak kalau tidak aku izinkan. Tidak boleh buka mulut kalau tidak aku perintah. Milik orang tercinta. Jangan bergerak. Errol!
Anggap saja ini sebuah sandiwara. Aku Indah, ayammu itu. Angkat tangan. Duduk. Indah. Iya. Dengar Tuan Cowboy. 1 lawan 1. Tidak main keroyokan. Bantuin dong. Nanti dibilang nggak sportif. Ya. Ya. Rim! Rimau! Rim! Sudah, Rim! Sudah! Ingat, kau anak bekas polisi! Sudah, Rim! Lepas! Sudah, sabar, Rim, sabar. Dia malah minta berhenti dari klub. Saya jadi bingung, Pak. Sama saya sih bilangnya mau keluar kota. Klub kami memang mau menyumbang, Pak. Tapi hanya 1 juta. 1 juta? Iya. Pembohong. Bikin malu. Lalu rencananya besok akan kami berikan pada Rimo. Dok, cepat kumpulkan uang tidak halal itu. Laporkan polisi. Togar, ada berita besar nih tentang Rimo. Berita apa? Bapak, kebetulan nih Pak, ada berita besar tentang Rimo di koran. Rimo? Kenapa? Merampok ya? Enggak, dia menyumbangkan ginjalnya untuk Tuan Salim. Ayah si Bungki? Masa? Iya, baca deh. Pencangkokan yang sangat sukses, ginjal Rimo untuk usahawan Salim demi menolong operasi jantung ibunya. Sudah jelas, Pak. Dari mana Rimo dapat uang? Dari dulu sifatnya ingin bertindak sendiri. Padahal kita sering menasihatinya. Saya nggak habis pikir. Apa salah kita? Yang menyakitkan hati saya, dia bilang di sini bahwa dia tidak punya ayah, tidak punya saudara, hanya punya ibu. Seharusnya wartawan mengecek keterangan ini. Diskusi saja kerja kalian. Gara-gara otak intelek kalian, Bapak jadi malu mencurigainya. Bacot saja yang gede.
Sudah larut malam. Cuma, toh masih belum bisa dibesuk. Kalian saja pulang. Aku mau tunggu di sini. Kami menyesal, Pak. Tetapi juga bangga punya adik seperti dia. Dari dulu dia ingin berbuat sesuatu. Tetapi kami remehkan. Rasanya seperti merangkul langit. Kesempatan itu berbuat sebagaimana yang terjadi pada pahlawan. Dia yang memiliki. Kita tak kuasa meraih ataupun menolaknya. Sebuah misteri, Pak. Tak perlu kita sesalkan lagi. Aku tidak menyesal. Aku bangga tahu. Selamat pagi, Pak. Pap, sehat, Pap? Semua sudah siap. Ada pengumuman apa, Pap? Masih mau jadi anak papi? Sudah jelas anak papi kok. Kalau begitu, tanggalkan lagu luar negeri kamu itu. Dan jangan menyanyiakan istri kamu. Tapi malu melihatnya. Ngerti? Ngerti, Pap. Yang kedua, mau tidak jadi manusia yang tidak berjantung uang? Maksud papi apa nih? Mau atau tidak? Kalau tidak, putus hubungan kita. Ngerti? Ya. Mau, Pap. Dengarkan pengumuman papi. Pengacara? Ya. Catat. Baik, Pak. Rimo akan menjadi anakku. Ibu bersediakan? Saya akan menerimanya, Pak. Dia adalah saudaramu. Jelas? Jelas, Pap. Selembar rambut pun kau tidak boleh berlagak di hadapan dia. Dalam tubuh papi bersemayam jiwanya. Ngerti? Ngerti? Ngerti, Pap. Nah, karena sekarang papi tidak bisa menjenguk operasi ibunya, kau kutugaskan mewakili papi. Ya, Pak. Rimo, tenang, nak. Tenang. Apa Bapak bisa tenang? Ya, bisa. Rokok Bapak terbalik. Bagaimana, dokter? Dua peristiwa telah terjadi pada minggu ini. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Operasi sementara saya nyatakan berhasil. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, sama-sama. dokter. Ya. Untuk sementara tinggal perawatannya saja, ya. Terima kasih, Yarim. Pengorbananmu telah membuat dunia kedokteran tambah semarak. Maaf. Sebentar. Kasih jalan. Kasih jalan ya. Tunggu di luar aja. Tunggu di luar, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak, di luar, Pak. Sebentar, Pak. Stop. Nanti udah masuk, Pak. Nanti dulu sini. Ayo kita tunggu aja sini. Rimo. Indah. Selamat, nak. Rim, dia sangat mencintaimu. Katakan bahwa
bahwa kau sangat mencintainya. Kau bilang keluar kota. Kau bohong. Aku ingin kau tidak memikirkan dirimu. Aku bukan laki-laki impian. Apa masih ada perempuan yang mau? Tubuhnya sudah lemah. Ginjalnya tinggal satu. Andai kau di sisiku, ku kan bertanya padamu, adakah tempat di hatimu untuk sebuah hati yang terbakar rindu? Dekatlah kau pada